Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu kelas 8 semuanya? Semoga kalian berada dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Nah, pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai negara-negara anggota ASEAN. Masih ingat negara anggota ASEAN itu ada berapa? Yes, ada 10 negara anggota ASEAN. Nah, tiap negara nanti kita akan mempelajari mengenai yang pertama letak dan luas negaranya. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari mengenai iklim dari negara tersebut. Lalu kemudian bentang alam dari negara tersebut. Lalu kondisi penduduknya, perekonomiannya, sumber daya alam yang dimiliki, dan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara tersebut. Are you ready, everybody? Okay, let's go. Nah, negara pertama yang akan kita pelajari adalah Indonesia, negara kita tercinta. Oke, secara geografis, letak Indonesia itu berada di antara dua benua dan dua samudera, yaitu benua Asia dan benua Australia, kemudian di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kemudian batas-batas negara Indonesia itu dari sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia. Kemudian Indonesia juga berbatasan dengan Singapura, Filipina, dan Samudra Pasifik. Untuk sebelah timur, Indonesia berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea dan Samudra Pasifik. Lalu kemudian untuk sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan perairan Australia dan Samudra Hindia. Dan yang terakhir, sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Jadi diingat-ingat ya, perbatasan dari negara Indonesia, jangan sampai salah. Oke? Selanjutnya, untuk letak astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Berdasarkan letak astronomis, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa negara Indonesia itu berada di wilayah tropis. Secara otomatis, iklim Indonesia beriklim tropis. Apa itu iklim tropis? Ada yang tahu? Nah, iklim tropis itu berarti negara kita itu memiliki dua musim. Apa saja? Musim hujan dan juga musim kemarau. Jangan sampai salah ya, musim panas sama musim dingin. No, di Indonesia tidak ada. Meskipun ketika musim kemarau saat ini kita merasakan dingin ya, tapi ini bukan musim dingin, ini adalah musim kemarau. Secara umum, meskipun kita di wilayah tropis, Indonesia juga memiliki iklim yang lain seperti iklim laut. Kenapa? Karena hampir sebagian besar wilayah Indonesia itu adalah laut, sehingga dapat dipastikan Indonesia juga memiliki iklim laut. Selain itu, karena terletak di antara dua benua, yang mana itu ada angin yang bertiup dari benua Asia benua ke benua Australia. Begitupun sebaliknya dari Australia ke Asia, maka Indonesia juga memiliki iklim monsun atau iklim musim karena perpindahan arah angin. Begitu. Paham? Oke, selanjutnya kalian bisa melihat video yang telah Ibu buat. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentang alam Indonesia. Bentang alam Indonesia dipengaruhi oleh letak geologis, yang mana letak geologis Indonesia itu dilihat dari 3 bagian. Yang pertama ada formasi geologi, keadaan batuan, dan jalur pegunungan. Dilihat dari formasi geologinya, Kepulauan Indonesia dibagi menjadi 3 zona geologi. Bagian utara berbatasan dengan lempeng Eurasia yang merupakan lempeng terbesar ketiga yang menjadi tumpuan benua Eropa dan Asia.
Kemudian bagian barat dan selatan berbatasan dengan lempeng Indo-Australia dan bagian timur berbatasan dengan lempeng Pasifik yang merupakan lempeng tektonik dasar Samudra Pasifik. Kemudian keadaan batuan wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah. Bagian Indonesia Timur ada paparan Sahul. Kemudian bagian Indonesia Barat ada paparan Sunda. Dan yang terakhir adalah wilayah peralihan Australia Asiatis. Untuk jalur pegunungan, Indonesia terletak pada pertemuan dua rangkaian pegunungan muda, yaitu ada Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Letak geologis Indonesia mengakibatkan adanya aktivitas geologis yang sangat tinggi di Indonesia. Pergerakan yang terjadi antar lempeng menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api dan berpotensi terhadap adanya gempa bumi. Kemudian mengingat wilayah Indonesia yang 2/3-nya berupa lautan, maka gempa yang terjadi berpotensi menimbulkan adanya tsunami. Akan tetapi, selain adanya potensi bencana, aktivitas geologis di Indonesia itu juga mengakibatkan adanya pembentukan lapisan tanah yang subur, munculnya sumber air panas, dan juga sumber mineral lainnya. Hal ini juga mengakibatkan keberagaman jenis flora dan fauna di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Hal ini telah ditetapkan sejak Deklarasi Juanda pada tahun 1957 dan diperkuat dengan Konvensi Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Luas wilayah daratan Indonesia sebesar 1,91 juta km persegi, sedangkan luas perairan wilayah Indonesia mencapai 6,32 juta km persegi. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya laut yang luar biasa, khususnya di sektor perikanan. Sekarang kita membahas mengenai penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan Bappenas tahun 2013 mencapai 265 juta jiwa. Dengan perbandingan laki-laki dan perempuan, laki-laki jumlahnya mencapai 133,17 juta jiwa dan perempuan mencapai 131,88 juta jiwa. Untuk bahasa di Indonesia, terdapat banyak sekali bahasa dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan hampir di setiap wilayah di Indonesia memiliki bahasa daerah masing-masing. Contohnya, di daerah Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, kita mengenal bahasa Jawa. Kemudian di daerah Jawa Barat ada bahasa Sunda. Daerah Jakarta ada bahasa Betawi. Dan kemudian di luar Pulau Jawa juga terdapat bahasa daerah sendiri-sendiri. Kemudian agama di Indonesia yang diakui oleh pemerintah ada 6, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Konghucu. Perekonomian di Indonesia didukung oleh komoditas ekspor dan juga komoditas impor. Komoditas ekspor Indonesia ada 4 hal. Yang pertama ada hasil pertanian dan laut, kemudian hasil industri, hasil tambang non-migas, dan juga hasil hutan. Hasil pertanian dan laut itu ada getah karet, teh, lada,
baik lada hitam maupun lada putih, kemudian ada kopi, rotan, udang, tuna, dan lain sebagainya. Untuk hasil industri itu terdapat kayu lapis, minyak sawit, pakaian jadi, aluminium, timah, dan lain-lain. Lalu, hasil tambang non-migas itu meliputi biji tembaga, biji nikel, bauksit, batu bara, dan lain-lain. Lalu untuk hasil hutan itu ada kayu, rotan, gambar, mebel, dan masih banyak lagi. Kemudian komoditas impor Indonesia itu ada 3, yaitu barang konsumsi meliputi makanan, minuman, bahan bakar, barang baku dan penolong meliputi suku cadang, makanan minuman industri, bahan baku industri. Lalu barang modal meliputi mesin pabrik, traktor, atau kendaraan bermotor. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat besar, baik itu di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa, termasuk di dalamnya ada minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Indonesia merupakan pengekspor gas alam terbesar kelima di dunia, meskipun akhir-akhir ini mulai menjadi pengimpor bersih minyak mentah. Sumber daya alam Indonesia terutama berupa hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Hasil tambang utama itu ada minyak bumi, kemudian ada batu bara, biji emas, tembaga, timah, dan masih banyak lagi. Kemudian hasil pertanian di Indonesia itu berupa padi, sagu, jagung, kedelai, kacang tanah, dan lain-lain. Begitupun bahan baku industri yang diperoleh dari hasil tambang dan pertanian di Indonesia. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia itu meliputi 3 macam, yaitu ada kerjasama bilateral, kerjasama regional, dan kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral yaitu kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara. Contohnya, kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan, kerjasama Indonesia dengan Turki, dan kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain. Itu bilateral. Kemudian kalau kerjasama regional berarti kerjasama yang dilakukan antar satu wilayah yang sama. Contohnya yang dilakukan Indonesia adalah mengikuti ASEAN karena lingkupnya di Asia Tenggara. Kemudian APEC karena Indonesia wilayahnya di daerah Asia Pasifik. Gitu. Kemudian kerjasama multilateral yang diikuti oleh banyak negara. Indonesia mengikuti PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Indonesia mengikuti World Trade Organization atau WTO, kerjasama dalam bidang perdagangan. Kemudian Indonesia juga mengikuti OKI, yaitu kerjasama yang dilaksanakan antar negara-negara Islam. Sebenarnya masih banyak lagi kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia. Berikut hanya contoh-contoh yang bisa Ibu sampaikan. Kalau kalian mencari di luar sana, mencari informasi di luar, akan sangat banyak kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia. Sekian materi tentang negara Indonesia yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.